sumingkira mring talanging jalani di Nah, para pemirsa sekalian, di sini hadir, Masya Allah, yaitu guru kita semuanya, Bapak Bambang Wiwoho. Sugeng rawuh Bapak Bambang. Pak Wiwoho nih panggilannya Pak Wi, yang beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wi, beliau ini adalah kalau kita searching ya di internet, begitu banyak informasi tentang beliau sebagai seorang ahli budaya ya, berada di Indonesia ini. Tinggal beliau ada di Depok. Sebelumnya beliau menjadi pimpinan di media-media, betul ya, Pak Wi ya? Di beberapa media. Ada beberapa media. Panji Masyarakat. Dan beliau sangat luar biasa menulis buku-buku, berbagai macam buku. Salah satunya buku tentang dakwah para wali, betul ini salah satunya. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah buku karangan beliau, Islam Mencintai Nusantara, Jalan Dakwah Sunan Kalijogo. Nah, silahkan nanti kalau ada yang berminat nanti bisa menghubungi kami insya Allah untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana terkait dengan proses dakwah Islam yang ada di bumi Nusantara ini melalui para wali, wabil khusus Sunan Kalijogo maupun Sunan yang lain juga ya Pak Wi ya, ada Sunan Bonang, Sunan Derajat dan lain-lain. Nah baik, nah hari ini kita mau berdiskusi dengan beliau terkait dengan bagaimana sebenarnya proses-proses dakwah Islam awal-awal masuk ke bumi Nusantara ini tadi ya. Yang kita lihat dalam banyak literasi itu kan ada bermacam-macam informasi bahwa disebutkan Islam itu sudah masuk pada abad yang ke-7. Kemudian ada juga yang pada tahun 1882 ya. Dan ini ada informasi-informasi. Tapi kelihatannya memang kalau kita lihat pertumbuhan yang dahsyatnya adalah percepatan yang luar biasa itu ketika era-era masa-masa abad 15-16 lah. Nah ini boleh diceritakan ini Pak Wi. Mohon kepada agar kita ini biar anak-anak muda dan anak-anak generasi milenial dan seterusnya ini menjadi lebih memahami bagaimana sih sebenarnya konsep dakwah para pendahulu-pendahulu kita sehingga Islam itu begitu indahnya bisa diterima oleh masyarakat yang dulunya tentu bermacam-macam keyakinan sebelumnya. Baik, terima kasih Mas Hirman, Ustadz Hirman. Ya, ini anak muda tapi segala macam, ya silat, ya dakwah, ya Ustadz, ya LSM, ya, segala macam pengembangan masyarakat lapisan bawah. Jadi menarik Mas Hirman kalau kita simak sejarah penyebaran Islam di Nusantara ini. Kalau menurut dokumen yang ada, kalau cerita sih banyak ya, tapi kita pegang dokumen sejarahnya. Dokumen sejarah yang ada di Cordoba itu menunjukkan pada abad ke-8. Abad ke-8 ya. Itu Raja Sriwijaya sudah mengirim surat ke ini Sultan Umar bin Abdul Aziz ya. Berarti pada masa generasi Muawiyah ya. Muawiyah awal. Jadi minta supaya dikirimkan ulama untuk mengajarkan Islam di bumi Sriwijaya. Kalau kita lihat juga kronik-kronik asing ya, yang menggambarkan perjalanan perdagangan dunia, perahu-perahu atau cengkeh atau rempah-rempah Indonesia, Maluku, itu sudah diperdagangkan di Roma tahun 70 Masehi. 70 Masehi ya, 70 tahun itu sudah ada. Luar biasa ya, kalau 70 Masehi saja. Kemudian perahu-perahu kita itu sudah sampai ke India dan Afrika Timur itu abad ke-3. Abad ke-3. Ya, dan puncaknya abad ke-6 ke-7. Abad ke-3 itu berarti justru belum pada masa Rasulullah belum ya, karena Rasulullah kan pada abad 6 ya, kurang dan tahun pada 1006. Saat itu menurut catatan perjalanan Fahsin ya dari Cina, itu perahu-perahu kita itu 2 kali lipat perahu-perahu Cina. Oh, luar biasa, Masya Allah. 2 kali lipat ya dari sisi. Jadi dari sejarah-sejarah perdagangan alur dari Arab
India, Cina, Arab, India, di Cina. mana Nusantara kelewatan, Ya. kelewatan, itu bisa diketahui menurut mereka Islam sudah mulai masuk di bumi Nusantara itu abad ke-9 ke-10. Abad ke-9, 10 ya. Itu di kota-kota pelabuhan itu bermukim komunitas-komunitas Islam yang sukunya atau bangsa berasal dari Arab, dari India, dan dari Cina Selatan dan Campa. Baik, baik. Itu sudah ada. Baik, Ya. berarti itu kelihatannya pada masa-masa sudah Abbasiyah ya. Ya, Kalau ya. abad ke-9 Ya, tadi ya, ya. kalau nanti Itu Utsmani kan catatan-catatan 15. para pengembara Barat ya. Lalu Baik. bukti sejarah lagi yang tertua yang diketemukan Ya. di Pulau Jawa itu adalah yang Mas Firman sebut 1082 itu. Iya, Yaitu 1082 makam tadi. Fatimah binti Maimun. Binti Maimun Di Gresik. yang di Gresik ya. Ya, itu sudah lengkap. Leran sekali. ya namanya Pak ya? Leran, Iya, betul. Leran itu Leran ya. itu Leran. nama asalnya dari satu daerah di Persia. Oh. Jadi diduga mereka itu datang dari Persi Persi. berdatangannya ya. Persia. Baik, baik, baik. Nah, Karena kalau kita Binti lihat Maimun. Bapak Tanah Jawa dan kisah-kisah Jayabaya Iya. pada abad 12-13 itu juga Jayabaya sudah Adipati Jayabaya Kediri, Iya. Prabu Jayabaya udah belajar Islam dari Syekh Samsudin Oh, Syekh Al-Wasil. Samsudin. Al-Wasil. Dia belajar Islam dari beliau dan makamnya ada di Kediri, Kediri. di Baik, Astana baik, Gedong baik, baik. Kediri. Jadi sudah ada dari abad ke-10, 11, 12, 13 sudah ada. Kemudian masuklah era Majapahit. Era Majapahit. Era Majapahit abad ke-15 awal, 15 awal. 14, 15 itu Raja Majapahit kan dikisahkan menikah dengan Putri Campa. Berarti yang usia- Raden Brawijaya V. Brawijaya berapa itu? Iya. Itu perdebatan. Perdebatan ya. Baik, Tapi ada dan makamnya ada di Trawulan. Makam Muslim. makam Muslim tadi. Iya. Berarti abad Itu ada. ke-14-an itu berarti akhir-akhir Abbasiyah kurang Iya, lebih ya. Dan 14, 15, awal mendekati 15. Utsmani berarti. Iya. Ya. Nah, di situ menyusullah mulai berdatanganlah cikal bakal yang kita kenal sebagai Wali Songo, Nah, yaitu Sunan Malik Ibrahim, Malik Ibrahim, Asmarkandi, Asmarkandi, betul. Raden Rahmat yang kemudian bergelar apa? Bergelar Sunan Ampel. Sunan Ampel. Nah, mereka itu menurut cerita tutur ya, karena sejarah tertulisnya kurang banyak. Itu kan campuran dari Samarkand, Asmarakandi Samarkand, Asmarkandi, Samarkand. istrinya dari Campa. Campa. Setelah lahir di Campa, menyusul bibinya yang dinikahi Samarkand itu Asia Tengah ya, kurang Asia lebih. Tengah yang Asia dekat Tengah ya. yang tempat makamnya. Imam Bukhari. Imam Bukhari, Ya, Imam betul. Bukhari, Samarkand. Jadi mulai disitulah Islam ini berkembang, yaitu Baik, baik. pertengahan abad ke-15. 15, 16. Berarti Raden lebih Rahmat, lebih tumbuh percepatannya di situ ya. Raden Rahmat menikah dengan putri Surabaya. Iya, iya. Lahirlah yang kita kenal Sunan Bonang, Malik Sunan Ibrahim, Bonang, dan kemudian siapa lagi lupa nama aslinya, yang kemudian bergelar Sunan Giri. Sunan Giri, Itu ya, Sunan Sunan Derajat, Giri, itu mantu. Raja Sunan. Jadi Sunan Derajat, Sunan Giri itu Raden Patah, Raden Patah itu mantu. Mantu, Ya, ya. kemudian 2 mantu, 2 anak kandung. Ya, ya, ya. Kemudian Sunan Bonang punya murid yang sepupunya sendiri, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Nah, pada era inilah yang luar biasa. Baik, baik. Pada masa itu, gamelan kita masih terbatas jumlah alat instrumennya. Jadi para wali tadi itu hidup pada satu masa ya, walaupun usianya agak sedikit berbeda-beda gitu ya, Pak satu Wi. masa yaitu akhir abad ke-15 Akhir abad 15, dan ke-16 16. masuk 16. Baik. Nah, yang luar biasanya adalah mereka itu berdakwahnya itu tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan dicekoki lah kalau orang Jawa bilang itu dicekoki dengan kata Jadi, kasar. Tapi persuasif, bukan doktrin ya, bukan doktrin, bahasanya ya. tapi mereka mempelajari kebiasaan, adat istiadat, budaya masyarakat setempat Ya. yang masih sangat percaya pada hal-hal gaib. Baik, baik. Karena memang pada masa itu kepercayaan kepada animisme, dinamisme itu masih begitu kuat ya, Betul, Pak. betul. Ya, ya. Karena itulah seperti tadi tembang singgah-singgah Ya. tadi, itu kan tembang sugestif, Betul. kontemplatif yang menanamkan rasa percaya diri kepada masyarakat
untuk jangan takut pada makhluk-makhluk halus. Oh, jadi isinya tadi kalau kita bicara tembang atau kidung singgah-singgah tadi adalah terkait dengan masalah keyakinan, akidah, jangan sampai percaya, takut kepada takut makhluk-makhluk halus itu tadi. Jadi dibuka aja tuh singgah-singgah, kalau singgah, wahai para makhluk halus, yang digerakkan oleh Dewi Betari Durga dan Betara Kala, apapun bentuknya kamu. Hanya punya kepala saja atau tanpa kepala, atau hanya kaki saja, tapi kamu pergi semua. Aku nggak takut sama kamu. Karena dari dulu ketika waktu kecil biasanya kan, mohon maaf nih, orang tua ini kan sering menakut-nakuti kita ini kalau biar nggak main, nggak nakal. Itu kan dengan hal-hal yang mistis tadi. Betul. Nanti ketemu pocong, ketemu kepala melet-melet, terus kepala berlidah rambut api dan segala macam. Dan kemudian oleh Sunan Kalijogo sebagai bentuk dakwanya itu tadi masuk melalui tembang-tembang itu tadi. Yang sugestif, menanamkan rasa percaya diri masyarakat setempat waktu itu untuk jangan takut dan hadapi, usir itu makhluk-makhluk halus. Kalau perlu dewamu, itu di bait kedua, ketiga, dan ke-12, dewamu yang Betara Guru itu saya bantu dengan tokohku namanya Nabi Sulaiman. Kalau masih kurang mantap, nanti dikatakan, nanti saya kasih bacaan mantra namanya kulhu. Baca kulhu bolak-balik. Nanti makhluk gaib dari timur, dari barat, dari utara, selatan. Kulhu ini hanya yang sifatnya yang tadi Al-Ikhlas atau juga termasuk kulhu yang lain? Enggak, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas saja, bukan Al-Falaq. Karena biasanya kan disebut dengan trikul atau triga. Kulhu, kul wallahu. Iya, berarti kulhu yang kul wallah ya. Kalau orang Jawa bilang kulhu itu Al-Ikhlas. Oh, Al-Ikhlas saja. Ini yang akan menjadi senjata untuk bisa mengalahkan makhluk-makhluk itu tadi ya. Jadi intinya Islam ini dimasukkan secara persuasif, menyusup halus ke adat istiadat dan budaya, menyusup halus sekali, dan membungkus selapis demi selapis. Jadi adat budaya disusupin. Itu sambil dijelaskan Pak ya, maksudnya kan kalau kulhu ini kan sebuah bentuk keyakinan yang begitu besar kepada Allah. Kulhu Allahu ahad, dengan menyatakan bahwa Allah itu ahad, satu, itu artinya dia hanya boleh tunduk takut sama Allah, tidak boleh takut sama makhluk-makhluk halus tadi. Iya. Dipemahamkan di kitab. Tapi di tembangnya tidak diperjelas. Oh, tidak diperjelas seperti itu. Karena nanti Sunan Kalijogo punya satu mantra lagi sebagai penutup bait. Mantranya mantra yang paling sakti. Apa itu Pak namanya? Nanti. Sahadat. Sahadat. Nanti dibahas, tapi intinya gini loh. Intinya Islam itu masuk persuasif, menyusup ke adat istiadat dan budaya, selapis membungkus, mengemas selapis demi selapis, sehingga melalui berbagai tembang, melalui berbagai genre musik, gamelan disempurnakan, dilengkapi, dan lain-lain. Setelah mereka sugesti percaya dirinya bahwa mereka punya mantra baru yang kuat bisa menghadapi para lelembut, para makhluk halus, maka baru diberi sahadatnya tadi. Nah, bisa kita saksikan. Jadi memang prosesnya menarik ya, karena ini bagian dari fikih dakwah gitu ya. Fikih dakwah, proses bagaimana dakwah para wali ini agak berbeda secara umum ya. Karena misalnya kalau pada zaman awal-awal, kalau kita bicara di perjuangan Islam awal Nabi Muhammad di Makkiyah, itu kan lebih penguatan kepada akidah dan seterusnya itu tadi ya. Baru nanti masa-masa di Madinah itu kan dikenalkan tentang ibadah-ibadah. Apakah mirip seperti ini juga prosesnya? Tidak ya. Sunan Bonang dianggap wali yang sesepuh yang perintis adat, menyusup ke adat dan budaya, itu mengajarkan tasawuf lebih dulu. Oh, tasawufnya lebih dulu. Jadi hal-hal yang agak berbau dengan mistis gaib diajarkan dulu. Tasawuf lebih ke arah bukan ke hati ya Pak, atau lebih kepada yang maha gaib dulu. Yang maha gaib, ada kekuatan yang maha gaib. Baik. Itu dibentuk dalam tembang-tembang. Yang paling terkenal adalah tembang Wujil. Wujil. Oh, Wujil. Suluk Wujil. Suluk Wujil ya. Dan tembangnya dinamakan suluk. Sudah pakai nama suluk. Proses ya. Jalan. Kalau kita lihat suluk kan dari salaka ya, untuk proses menuju kedekatan Allah tadi ya. Itu. Nah, setelah dikasih tasawuf, baru Sunan Kalijogo mengisi sejarah. Oh, jadi tasawuf, kemudian masuk sejarah Nabi-Nabi, mengenal tokoh-tokoh Muslim, baru dikasih sahadat. Sahadatnya baru masuk ke situ. Nah, sahadat kita dengar Bustiawati gimana ini nembangnya. Suluk singgah-singgah berikutnya sekarang penutup. Suluk singgah-singgah ya.
putra ing kodrat manik la ilaha illallah Muhammadur Puniku papuji mami Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah ya, menggetarkan hati sekali para pemirsa sekalian bahwa tembang kidung yang tadi yang bait ke-13 ini tadi ya Pak ya, yang ternyata mengandung makna sebutan tentang makna la ilaha illallah di situ untuk meyakinkan kita terkait dengan keesaan Allah. Nah ini Bisa saya kira-kira maknanya nah apa? itu tadi makna dari itu tadi itu Pak. Ya, jadi intinya itu setelah dia Sunan Kalijogo bait-bait sebelumnya menggambarkan pertempuran dengan makhluk halus, Ya. ditutup dengan Sunan Kalijogo. Sun Langgeng Amujo Montoro. Saya punya Sun mantra Langgeng Amujo Montoro. Amujo Montoro. Saya itu melanggengkan terus-menerus mengumandangkan atau membaca mantra. Iya, membaca mantra saya sakti yang jadi pegangan saya setiap saat. Mantra itu bunyinya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu baru diajarkan. Masya Allah, baru dikenalkan di Baru situ, dikenalkan gitu. Jadi kan ya. sangat apa? Sangat lembut. Amat lembut prosesnya Jadi cerita itu panjang. tadi, prosesnya itu panjang, tidak langsung dikenalkan Allah dulu, tapi itu tadi ya, karena Betul. memang kondisi masyarakat di sana waktu itu begitu dekatnya dengan masalah-masalah Iya. mistis tadi itu Iya, tadi. betul. Apakah Dan, memang dan akan- bukan hanya satu tembang. Ya, Kepada anak-anak, para wali menciptakan tembang-tembang dolanan. oh tembang dolana, artinya Seperti itu yang sifatnya tembang untuk mainan ringan. anak-anak. Oh, mainan anak-anak. Selang-selang anak-anak Nah, seperti gundul-gundul Gundul pacul, pacul, ilir-ilir, segala macam gajah-gajah atau termasuk itu ya, saya pernah dengar ya waktu kecil ya, gajah-gajah mentok-mentok atau apa. itu. Ya, itu belakangan. Oh, belakangan. Yang Oh. lama-lama itu Oh. gundul-gundul pacul, Gundul-gundul ilir-ilir. pacur, ilir-ilir. Ilir. Ya. Kemudian Sunan Kalijogo juga mengajarkan dakwah keliling. Keliling itu maksudnya beliau Dari rumah ke rumah. rumah-rumah dari kota ke kota, Dari kota dari desa ke ke desa. kota. Jadi Karena beliau- waktu itu kan penduduknya masih langka. Betul. Kalau statistik Belanda aja, penduduk Pulau Jawa abad ke-19 itu, akhir ke-19 itu baru 5 juta. 5 juta. Sekarang 150 juta. Penduduk Jawa. Iya. Nah, ini yang menarik Mas Irwan. Jadi yang berisi ajaran Islam kental, setelah Sunan Bonang bikin ajaran tasawuf, tembang-tembang tasawuf, Sunan Kalijogo mengajarkan Sejarahnya. Kulhu, ayat kursi. Ayat kursi. Terus mengajarkan cara-cara mengubah adat kebiasaan yang percaya kepada memuja-muja roh Memuja gaib, tadi. seperti sesajen. Sesajen dirubah menjadi kenduri sedekah. Oh, jadi ada perubahan namanya atau asimilasi atau akulturasi gitu ya. Akulturasi, ya, akulturasi. Akulturasi budaya tadi Ya. yang awalnya ada kemudian tidak dibuang. Tapi disusupi, dirubah, ya. dikemas. Tidak dirubah total tapi tetap hanya istilahnya apa namanya konten dalamnya ya, Konten dalamnya, hakikatnya dirubah. hakikatnya yang dirubah. Yang Menarik sederhana sekali. aja misalkan begini. Iya. Tumpeng. Tumpeng. Tumpeng itu kan bagian sedekah sejak masyarakat Siwa Buddha. Ya, yang bersifatnya Ya. gunungan itu Ya. ya. Kemudian Baik. dikasih jenjang, Oh, 4 jenjang. 4 jenjang. yaitu Oh, jadi enggak lurus begini ya, Pak? Jadi enggak lurus. bisa Kalau yang 1, sudah 2, 3, 4 4. gitu. Ya, kalau yang sudah berbau Islam betul. Cuma kadang-kadang masyarakat banyak yang nggak paham. Enggak paham. Itu sebenarnya 4 tingkat. Oh, Melambangkan syariat, syariat, tarekat, tarekat,
hakikat, makrifat Marifat. Jadi dari bawah. dari bawah. Nah, ini menarik sekali nih para Iya, pemirsa dari tentang bawah. Itu seperti juga bentuk atap masjid. atap masjid ya, yang Atap juga masjid dibikin Demak, misalkan. Masjid Demak itu bentuknya juga begitu Pak ya? Limasan, Pak. Limasan. Oh. Jadi 3 atap yang atasnya ujung mahkota. Iya, iya. Mahkota ini Allah. Allah itu yang paling Mahkotanya itu atas Allah. marifat tadi ya, pengenalan Marifat, lebih mendalam terkait dengan Iya, Allah iya, Subhanahu wa iya. taala. Nah, Masya Allah, ini, jadi ini. proses-prosesnya Ini kan, seperti masjid ini. bagus kan? Oh, 4 tingkat itu. 1, Ya. 2, 3 ya. Indah sekali kan Mas? Indah sekali memang. Masjid Demak, Masjid Cirebon. Saya begini kira semua model. bagi orang awam kan hanya memandang itu sebuah arsitek biasa Nah, ya. ini diteruskan sebetulnya di Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Konsep ini. Konsepnya sama seperti Iya, itu. iya, Gapura ini Iya. indah sekali kan? Jadi akhirnya dari tumpeng itu pun prosesnya kalau biasa kan tumpeng yang biasa potong atas nih Pak. Kalau yang ini modelnya bagaimana? Syariat dulu. Syariat dulu. Jadi Bawah dulu. makanan dihabisin dulu yang bawah maksudnya. Yang bawah. Oh, dihabisin dulu ya. Nanti kalau syariatnya udah jalan bagus, nanti makrifatnya Ini jatuh turun. turun sendiri. Oh, Kita dapat oke. makrifatnya. Kalau kita amalan-amalan kita yang di bawah udah Ya. bagus. Baik. Jadi ini para pemirsa, ini sesuatu yang sangat berbeda ya, konsep terkait dengan tumpeng tadi ya. Kadang-kadang ada sebagian mengatakan jangan pakai tumpeng, itu syirik kan Ya, gitu ya. ya. Karena menyangkut katanya itu kepada keyakinan dewa-dewa dan seterusnya. Bahwa ternyata oleh para wali ini diproseskan menjadi alkulturasi tadi, bahwa itu adalah proses menuju Allah gitu ya. Iya, kan kalau tumpeng itu kan benda, makanan. Betul. Benda kan nggak salah apa-apa. Iya. Tinggal niatnya. Niat hakikatnya dimasukkan. Dan penjelasan daripada itu Penjelasannya tadi itu. seperti apa. Menarik Dan sekali itu bukan hanya di tumpeng, di banyak adat istiadat budaya yang lain disusupi begitu. Dimasukkan Termasuk itu tadi. seni lukis, seni ukir segala macam. Ya, saya pernah dengar katanya batik-batik itu kan kalau dulu pakai apa nama yang seram-seram gitu ya, oleh para wali diubah menjadi makhluk yang lebih menarik, lebih tidak menakutkan tadi ya. Iya. Yang menyolok sekali ukir-ukiran. Ukir-ukiran. Ukir-ukiran itu kan dulu yang binatang raksasa yang buas, betul, segala macam betul. diganti dengan sulur-sulur bunga-bunga. Masya Kan, Allah. jadi indah, keindahan. Ya, dan ini karena Sunan tadi karena memahami betul adat masyarakat di sana sehingga mudah diterima ya, karena memang juga cintanya itu tadi yang begitu luar biasa ya kepada masyarakat tadi untuk bisa dan merubah, itu ya. Mas Irwan, proses dakwah yang seperti ini itu bukan hanya berlaku di Jawa, tetapi di daerah-daerah lain di Nusantara juga pada masa-masa itu, pada periode yang hampir sama, itu menggunakan pendekatan prosesnya yang seperti sama itu, budaya. akulturasi budaya. Misalkan nanti di Sumatera itu ada syair-syair tasawuf karangan yang terkenal Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri. Ya, itu Baik. dari Barus Fansuri. Oh, dari Barus Sumatera, Makassar. Bukan, Sumatera Timur, Sumatera Utara dan Aceh sampai ke Aceh. Arah ke Aceh ya. Kemudian di Riau belakang muncul Gurindam. Gurindam 12 lain-lain, ya itu Riau ya. Terus berkembang ke Indonesia Timur juga begitu. Ya, proses Menarik. Nanti kita kalau bisa mudah-mudahan ada peserta kita yang membacakan ya. yang maulah membacakan syair-syair Baik. Hamzah Fansuri untuk selingan Bustiawati ini tadi. Nah, ini menarik bahwa memang dakwah itu dengan segala macam strateginya, fikih dakwahnya itu tadi harus dengan pilih wa billatil hasanah gitu ya. Baca dulu bilatih ya. Ahsan harus dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik ya, dengan cara ayatnya begitu, Mas Irman lebih tahu itu ayatnya. Tadi, ya. Karena kan kita tidak bisa langsung berdakwah itu langsung hitam putih kan. Apalagi pakai pedang darah. Nah, pedang darah. Menakutkan. Nah, itu tadi mungkin juga membedakan kali ya, Pak Wi, sejarah yang terdahulu Islam dari abad ke 7 tadi, 8 tadi yang mungkin nggak terlalu begitu cepat, kemudian pada abad 15 mengalami percepatan, itu salah satunya juga karena faktor-faktor itu. Faktor-faktor adat istiadat dan budaya. Jadi budaya. Masuk ke situ. Para wali angkatannya Sunan Bonang yang kita kenal sebagai Wali Songo itu menciptakan tembang-tembang masing-masing. Karena awalnya dianggap asing sama sekali kan. Kalau itu dulu kan metrumnya kakawin-kakawin Hindu. Yang dari Hindu ya. Yang kita peninggalannya bisa kita dengarkan di Bali. Itu betul. oleh para wali diciptakan tembang mocopat, tembang dolanan. Gamelannya disempurnakan. Jadi ada perubahan dari kakawin tadi yang ada di Hindu misalnya tadi, kemudian dirubah dari mulai gamelannya, dari mulai iramanya, termasuk isinya, itu ada perubahan. Dirubah total dan gamelannya dilengkapi. Berarti beliau seperti ini misalkan ahli berarti Pak. Ya. Ahli memang.
Ya Luar nggak tahu, biasa. mungkin didukung oleh ahli-ahli lain ya. Kita hanya tahunya Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Betul, Sunan sebagai Derajat. ahli syariah Barangkali ilmu. punya tim. yang Kayak Mas Herman punya tim dengan Mbak Lufi, Mas Gafur iya, dan iya, lain-lain. iya, iya. Menarik ini. Jadi kan memang berarti ada sebuah tanda petik nih kalau bahasa sekarang riset gitu kali ya, yang Iya, terkait dengan kondisi sekarang Menurut kemudian saya dilahirkan. ada ya, cuma yang lain. Mungkin bahasanya yang aja lain. yang berbeda. Baik, baik. Saya kira mungkin kita kalau setuju kita mengantarkan aja ini. Kita pancing sekarang peserta. Bagaimana? Baik, kita coba nih cek Siapa peserta yang ada? peserta yang hadirnya. Kita ingin diskusi nih terkait dengan bagaimana konsep dakwah Rasulullah yang ada pada masa sekarang. Nah, ini yang pertama ini ada namanya Pak Iskandar Ismanaji. Nah, ini beliau ini adalah ketua dari Suluk Nusantara. Silakan Pak Iskandar, kita lanjutkan diskusi terkait dengan bagaimana proses Ada ide apa? ide apa terkait dengan proses dakwah dikaitkan dengan zaman sekarang juga nih. Ya, terima kasih Pak Ustadz ini. Jadi kesempatannya tadi diperkenalkan saya dari Sanggar Suluk Nusantara yang kebetulan ada hal-hal yang sebetulnya sifatnya historis ini ya. Zaman waktu saya kecil dulu, ibu saya ini Baik. di dalam memberi nasihat gitu ya, selalu sambil menembangkan tembang-tembang yang buat saya sekarang ada tembang-tembang klasik gitu ya. Tetapi sebetulnya ternyata ada maknanya dalam ajaran-ajaran tadi. Contoh yang sering saya dengarkan kalau nasihat beliau waktu mau tidur atau pas saya sedang rewel gitu, itu tembang Ono Tangis gitu. Saya tahu judulnya itu, nggak tahu, mungkin nanti kalau salah mohon dikoreksi. Contohnya boleh saya mendengarkan sedikit? Oh, silakan. Suaranya pasti bagus ini, Pak. Saya coba. Ya, sembar sedikit nggak apa-apa lah. Jangan diketawain Mbak Setiawati ya. Tangis layu tangis dewa wati kedono si benono moso ternyata ini menggambarkan ketakutan seseorang untuk mati. Jadi dia berusaha sembunyi di gedung atau di tempat-tempat yang tertutup. Tapi bagaimanapun juga kalau sudah saatnya meninggal, dia akan meninggal, mati ya mati. Dan ini ternyata sari dari surat An-Nisa 78. Ya, mungkin Pak Ustadz Firman lebih bisa lebih presentasikan suratnya seperti apa gitu ya. Saya hanya karena ingat ibunda dulu atau marhumah itu kalau saya sedang rewel nangis atau apa gitu, itu yang beliau sentilkan. Saya kira ini sekedar apa ya, bagaimana seperti gambaran yang tadi Pak Wibowo sampaikan di awal, bahwa penyebaran itu tidak hanya melalui langsung gitu ya, tetapi melalui kaidah-kaidah keseharian. Ya, jadi orang tua bagaimana menanamkan surat-surat yang tadi ternyata An-Nisa 78 tadi ya. Nggak perlu takut mati, nggak perlu nangis, mau sembunyi dimanapun kalau udah saatnya. Sekedar melengkapi saja ini, Pak Ali. Terima kasih.
Baik, menarik sekali ya, menarik sekali ya dari sampaikan tadi. Mendakwahkan ayat, tapi dengan tembang. Dengan tembang dan ayatnya ini bukan ayat yang ringan-ringan karena terkait dengan kematian ini. Iya, jadi terkait dengan bagaimana mendakwai anak terkait dengan kematian, ya, yang disampaikan dengan cara tembang yang bisa masuk ke hati karena begitu masuknya itu sampai usia Pak Is sampai umur sekarang masih ingat ya, nyantol. Kalau nggak nyantol kan dulu orang tua dongeng apa gitu kan nggak mengenal gitu Pak. Dulu kami nggak tahu kalau itu Anissa. Oh iya betul, mungkin karena lebih langsung di ininya kan maknanya gitu tadi ya, maknanya itu tadi ya. Betul. Baik. Terima kasih sekali nih Pak Kanda, dan mungkin ini menjadi proses. Memang kalau dalam Islam itu kan tarbiyatul aulad, salah satunya itu bagaimana menanamkan nilai itu dengan dongeng, dengan nyanyian sebelum anak itu tidur ya. Ini memang jadi sesuatu yang sangat luar biasa sehingga memang menempel pesan-pesan orang tua tadi. Sekaligus mungkin juga nakut-nakutin kali Pak ya. Nanti kalau nggak tidur lagu seperti ini nanti seperti itu. Baik. Ini hadir juga di sini, saya menyapa saja nih Kiai Haji Son Haji ya. Alhamdulillah beliau sebagai Direktur Layanan Dakwah Sosial Budaya Lingkungan Masyarakat. Alhamdulillah beliau bisa hadir di sini. Mudah-mudahan ini hadirnya beliau nanti bisa semakin memberikan semangat pada kita untuk terus meneruskan dakwah melalui budaya ini, insya Allah seperti itu. Baik. Kayaknya banyak ini Mas Hirman yang bisa kita libatkan. Yang kita libatkan betul, baik. Ada nama-nama yang saya kenal seperti Pak Nuryantoro. Pak Nuryantoro nih sekarang nih, Pak. Ada Ki Ageng Lana. Baik. Oh, banyak ini. Baik. Jadi kita persilahkan sekarang Pak Nuryantoro dulu, Pak ya. Ya atau siapa? Ya, monggo. Ini Pak Nuryanto dari Bandung. Beliau ini Pak Nuryanto ya Pak ya namanya. Dari Bandung ini beliau seorang seniman ya. Akuntan sebetulnya. Akuntan awalnya secara profesinya akuntan tapi mendalami dalam masalah seni, budaya dan juga mungkin dakwah seperti itu ya. Silakan Pak Nuryantoro untuk bisa memberikan masukan. Ya. Ayo Mas Nur, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik sekali Pak ini pembicaraan yang disampaikan Pak Bambang Wibowo. Memang tadi Bapak mengatakan sebaiknya memang dari kecil seperti Mas Iskandar tadi, kalau dari kecil kita diberi nasihat-nasihat dengan tembang-tembang itu biasanya sampai tua kita masih ingat gitu Pak ya. Sejalan dengan nempel gitu ya Pak. Ya, memang baiknya pengetahuan pelajaran agama sejak kecil bisa disampaikan dengan seni. Terkait hal ini di Jawa Tengah itu Pak, untuk menggerakkan agama melalui seni itu sejak tahun 2015 diadakan lomba untuk anak-anak SD terutama, tapi kemudian ke SMP dan SMU yaitu lomba MAPSI Pak. Apa Pak? Mohon maaf. MAPSI dan APSI. MAPSI. APSI itu singkatan dari mata pelajaran pendidikan agama Islam, seni Islam. Oh. Jadi ini ada seni Islamnya. Ada seni Islamnya, baik. Ya, yang dilombakan itu tembang, dalam bentuk tembang, termasuk pengembangan dari yang dikarang oleh para wali yaitu Dandang Kulo. Tapi jenisnya menggunakan istilah Dandang Kulo pengantin anyar. Dandang Kulo. Pengantin anyar supaya adik-adik kita yang masih kecil, anak-anak kita masih kecil sudah mulai mengenal pendidikan agama lirik tembang itu. Dilombakannya setiap tahun Pak di Jawa Tengah. Jadi mulai dari 2015 sampai sekarang. Ini program provinsi Pak jadinya ya atau kabupaten atau gimana? Provinsi ya? Seluruh Jawa Tengah. Oh, alhamdulillah. Ya, baik. Bagusnya apa? Itu setiap tahun dan yang pemenangnya itu diharapkan tahun depan waktu SMP dia ikut lagi jenis tembangnya berbeda. Ya. Bisa contohnya gimana ya, Mas? Ya terkait dengan tembang itu yang diberikan liriknya itu sudah dipastikan Pak. Liriknya harus lirik Al-Fatihah, tapi dalam bahasa Jawa. Jadi
Ini kira-kira tembangnya ya Pak, mohon izin ya Pak ya. Nggih, monggo monggo. Tembang. Ini Pak, Ganda Bulut pengantin anyar. Ini yang Pengantin anyar. Pengantin anyar. Separuh dari Al-Fatihah. Oh, Nanti yang bait pertama saya baca saja. Among kunjung pring paduka Gusti, hamba nyembah soho kumawula, angrepe terjemahnya nanti Pak. Jadi hamba nyuwun pitulung barangkali hanya kepadamu Allah kami menyembah dan minta tolong. Iya, karena budaya ya, karena iya style. karena budaya karena style. Luar biasa itu ya pesannya. Ini tadi karya siapa? Kalau yang Belum tahu. Bisa Oh. siapa ini? Baik. Lomba tadi. nggih. Mungkin bisa ditanya lagi. Nggih. Tunjukilah kami Jalan jalan yang lurus, Jalan yang lurus. Ihdinas siratal Ihdinas. margi kang jati, margi ning tiyang kata ingkang tadya yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus, margi kang jati, margi ning tiyang kata. Jalannya orang-orang yang beruntung dan kau beri nikmat. Jadi paduka paring nikmat sanes mangki bebendulan sasar ke jalan orang yang terkutuk dan tersesat. Amin tutupe amin. Amin. Untuk doa. Masya Allah ya. Luar biasa. Itu semua anak SD Pak harus tahu itu. Jadi secara tidak langsung memang kita mengajarkan ketuhanan Tuhanan yang ya, Maha yang Maha Esa ya. Mas. Nah ini yang bait satu saya baca saja. Nanti nyebut asmani Gusti dengan nama Allah ya Pak ya. Baik. Gusti Allah kan mau murah, mau asih sejatine. Allah yang maha murah dan pengasih. Jo lan puji iku namung Allah ingkang darbeni. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Ya, puji bagi Allah. Jadi cuma kalau bahasa Jawa kan anak-anak SD lebih gampang ya Pak ya. Jadi Gustine jagat raya, Gustine jagat raya, Tuhan yang menguasai alam semesta, yo alam sabigung, mewelas asitra, tentu sangat asih, sangat menyayangi kita, mewelas asitra, kan kratoni dinone agama yakti. Jadi yang merasai dari pembalasan, maliki yang midin, kukuting alam dunia. Nah itu yang pertama. Jadi pada waktu alam dunia itu kukut, jadi yang kiamat ya Pak ya, yang merasai adalah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Esa. Itu gambaran yang diberikan sejak 2015 kepada anak-anak SD dan dilombakan sejak perang. Setiap paten lomba itu, kemudian pemenangnya dibawa ke Solo. Jadi kira-kira ada 10 terbaik, nanti ada pemenang ke-1. Itu sekarang ini ya Mas. Ya sampai sekarang Pak. Jadi ada kemajuan. Ada kemajuan berarti diteruskan luar biasa. cara Iya, dakwah iya, secara betul, persuasif. Ini sayangnya kok beritanya apa memang yang kurang viral atau gimana Pak? Ini kan berita yang bagus sekali sebenarnya ya. Apalagi ini program yang sifatnya provinsi. Ya, tapi kalau di Jawa Tengah pada tahu Pak, di Banyumas, saya dari Pati itu pada Iya. tahu. Oh, Ya, baik-baik. karena tembang ini dibuat yang
agak sulit lah gitu ya, dan belum mengadakannya. Jadi mungkin pemenang dari kabupaten relatif sedikit ya, rata-rata pemenangnya dari Solo Pak. Oh, Ya kan, jadi hari mereka tembang itu. Kalau ini tembang kalau boleh karangan siapa ini Pak? Yang tembang tadi tuh. Oh itu standar Pak kayaknya dari dinas. Oh dari dinas ya. Dari Departemen Agama. Oh Departemen Agama ya. Departemen Baik. Agama ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Dan itu juga memang selain ditembangkan tadi juga dijelaskan ya maknanya tadi kepada anak-anak tadi maupun kepada khalayak gitu ya. Karena kadang-kadang nih nyun sewu bahasa tembang itu kan kadang-kadang untuk anak sekarang karena tidak semuanya persis dengan bahasa yang kita gunakan tuh kadang-kadang maksudnya apa ya ini kata-kata ini kadang-kadang banyak yang nggak ngerti juga gitu Pak Wi ya. Ya, tapi ya setiap daerah kan punya cara masing-masing. Iya, iya. Ini kan tadi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, mungkin di daerah lain di Nusantara Betul. dengan cara lain. Betul, betul. Mungkin sair-sair atau apa. gitu ya. Mungkin Iya, kita kalau ada peserta yang lain mau coba menampilkan Baik. sair-sair yang lain. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Nuryantoro ini tadi sudah menyampaikan informasi yang luar biasa ya dan mudah-mudahan ini terus Makasih, bisa Mas Sur. Makasih. bisa dikembangkan dan banyak daerah yang juga melakukan hal yang sama sehingga ini bisa banyak daerah-daerah menampilkan sesuai dengan adatnya masing-masing tadi ya. adat budaya Itu luar setempat. karena ketika kita ke daerah-daerah kadang-kadang beberapa daerah itu sudah tidak ada itu budaya-budaya lama misalnya Iya, terkait dengan kayak gurindam kayak tadi ya Hamzah Fansuri tadi ya Iya, syair dan syair-syair. segala macam. Baik, berikutnya ini ada peserta kita yang bernama Bang Abdul Ghafur. Nah, ini pengen membacakan syair ya. Syair ini dari Hamzah Fansuri ya, seorang ulama ulama pada dari Sumatera Utara, dari Aceh. Sumatera Utara ya. Aceh. Abad keberapa itu Pak? Kurang lebih Abad 15-16. 15-16 ya. Baik, kita dengarkan. Silakan pada Bang Ghafur ini. Bang Ghafur silakan. Ya. Menarik yang disampaikan Pak Surya tadi disampaikan La ilaha illallah itu firman Tuhan itulah pergantungan alam sekalian. Iman tersurat pada hati insan, siang dan malam jangan dilalaikan. La ilaha illallah itu janganlah kau permudah. Sekalian makhluk kesana berpindah, maling dan tak jangan berubah. Salah di sana dengan la ilaha illallah. Nah, satu balik lagi di Ustaz. Ya. Wujud Allah nama perapinya, ilmu Allah akan dayungnya, iman Allah nama kemudian, yakin akan Allah nama pawang. Nah ini syair-syair yang menurut saya menginspirasi teman-teman muda lah. Artinya tips untuk teman-teman milenial gitu Ustaz. Apalagi di era yang sekarang, apalagi dalam pendekatan dakwah dan budaya, perspektif kekinian seperti apa gitu. Dulu mungkin dengan syair-syair, kalau saya waktu pernah ke Kepri itu ada Gurindam Ali Haji yang tadi saya sedikit bacakan itu tentang syairnya Hamzah Fansuri, syair perahu. Nah itu bagaimana? Syair perahu. Itu sair yang terkenal, sangat Syair terkenal. perahu itu ya. Perahu kehidupan. Perahu kehidupan. Perahu kehidupan, seperti bahasa Salah kira-kira. Iya. Mungkin sedikit itu Ustaz. Baik. Artinya kami punya spirit untuk bagaimana mengimplementasikan akulturasi budaya perspektif milenial, karena syair-syair Hamzah Fansuri, Gurindam Ali Haji 12 lalu kemudian yang tadi dibacakan oleh bapak-bapak semuanya ini menginspirasi kami semua. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ghafur ini mengangkat terkait dengan syair. Kalau kita lihat pada masa-masanya itu berarti memang sesuai dengan daerahnya Pak ya. Kalau Ya, di Jawa betul. pakai tembang kidung, Ya. kalau di Kan Sumatera hampir sama. syair. Kalau Sunan Bonang kan juga abad 15. Iya, Ini betul. abad 15-16. Tapi bisa dimaklumi karena Sunan Bonang pernah belajar ke Pasai. Oh, berarti beliau memang juga Pernah. ini Jadi, ya. Oh, oke. Kira-kira punya pertemuan suasana batin. Jadi mungkin mereka juga para wali dan ulama itu dulu pernah mengadakan sebuah pertemuan entah di mana gitu ya, Ya, sehingga ada mungkin satu guru. singgungan-singgungan Mungkin berguru di Pasai. Berguru di Pasai. Berguru di Pasai. Kan jauh sekali zaman itu ya, ke Pasai kan. itu Aceh, ujung. Iya.
pernah berkunjung ke sana. Dan ini di Dan Hamzah Fansuri sama dia membuat syair-syair tasawuf. Sunan Bonang dengan suluk Gita Lestari, Ya. suluk Wujil dan lain-lain Ya. itu juga suluk-suluk tasawuf. Nah, memang berarti berat. masuknya awal tuh banyak kan memang pendekatannya tasawuf, ya, Tasawuf, untuk masuk ke tasawuf. Nusantara itu tadi, ya. Tasawuf. Sehingga memang menyentuh lebih ke hati tadi ya. Memang kemudian khusus Hamzah Fansuri yang tadi syairnya dibacakan oleh Mas Abdul Ghafur, Ya. itu syair paling terkenal dari dia, syair perahu. Itu memang sempat menimbulkan pro kontra di antara pengikut aliran tarekat. Oh, ada perbedaan konsep. Ada berbeda. Sebetulnya tidak, karena ada satu bagian-bagian yang Hamzah Fansuri itu mengemas wahdatul wujud. Oh, terkait dengan mengusung wahdatul wujud Wahdatul tadi wujud. ya. Tapi Baik. sebetulnya dia tidak pengikut itu. Tidak, bukan pengikut seperti al-halaj dan segala macam, itu sebenarnya enggak. beda Kalau ya. lihat syair-syairnya yang lain seimbang. Seimbang Dia ya. ahli sunnah. Ahlussunnah wal jamaah seperti kita Ya, semuanya ya. seperti ini ya. Insyaallah luar biasa. Baik, Ada komentar-komentar. sebelum komentar-komentar tadi ya. Tadi Ustadz Son Haji ya yang hadir juga di sini. Kalau ingin menyampaikan sepatah dua patah kata, kami persilahkan. Oh, ini Ustadz Cirebon juga, mungkin tembang-tembang Cirebonan juga bisa. Atau cerita tentang apa? Masya Allah. Cirebonan. Saya kira salah satu yang dilakukan Dompet Duafa dalam program budaya adalah ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pendekatan dakwah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ditambah lagi kalau kita merunut dari sejarah perjuangan dakwah dari penyebaran Islam di Nusantara ini, terutama di Pulau Jawa, ini rata-rata para wali melakukan pendekatan akulturasi dari kebiasaan. Nah, ini perlu kita angkat. Karena itu makanya di program dakwah dan budaya ada namanya program Serambi Budaya. Oh, Serambi Budaya. Mengangkat budaya-budaya yang hampir punah di kalangan milenial. Ya, sehingga mereka perlu dibangkitkan kembali gairah dakwahnya agar mereka mengenal kembali bahwa sungguhnya pendekatan budaya salah satu cara yang dilakukan oleh para ulama dalam mengimplementasikan ajaran agama. Seperti aksara lontara kita Sulawesi, kemudian Negeri 12 di Riau, kemudian budaya Hadrat di Banyuwangi, ya, model Kentrong. Kalau di Sulawesi Sindrili. Belum masuk. Sindrili. Nah, ini kan perlu kita angkat kembali. Kenapa? Karena sejatinya pendekatan dakwah dengan budaya itulah yang menjadi strategi para ulama dalam mengimplementasikan ajaran Islam. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wi, juga Pak Iskandar, bagaimana pendekatan Al-Fatihah, tadi Al-Fatihah itu Pak Nuriantoro. Pak Nuriantoro. Mengangkat tentang Al-Fatihah. Jadi kan sesuatu saya kira. Baik. Dan itu yang dilakukan sampai nggak tahu kalau itu surah An-Nisa. Karena itu sudah dalam pendekatan budaya. Baik. Nah, mohon doanya agar Direktorat Dakwah Budaya bisa terus mengimplementasikan pendekatan dakwah melalui strategi implementasi budaya di masyarakat. Saya kira itu aja. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ustadz Son Haji, beliau Direktur di Layanan Dakwah Budaya dan Lingkungan Dompet Duafa. Alhamdulillah yang tadi menyempurnakan segmen pertama kita ini Pak Wi ya, diskusi kita ini terkait dengan masalah bagaimana masuknya Segmen Islam. kedua, gitu. Nanti masuk ke segmen kedua terkait Sudah segmen penguatan tadi. ketiga. Dan ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang mungkin sekaligus kita jawab. Ada satu penanya, Islam masuk ke Indonesia relatif aman dan tanpa konflik fisik
saat masuk dan menyatu dengan masyarakat di Nusantara. Cerita bapak saya katanya dikarenakan konsep ketuhanan di dalam Islam itu sebenarnya sudah dianut oleh masyarakat di Nusantara sebelum Islam datang. Sehingga saat Islam masuk ke Nusantara, maka dengan mudah bisa menyatu dan diamalkan oleh masyarakat Nusantara. Gimana nih Pak kira-kira konsep ini tadi itu? Ya, kalau menurut ini ya sejarah atau para ahli ya, sebelum Hindu Buddha datang, Ya. sebenarnya masyarakat Nusantara khususnya Jawa itu sudah mempunyai menganut satu kepercayaan yang namanya kapitayan. Kapitayan. Kapitayan itu ya sebetulnya ya keyakinan. Keyakinan. Yang dia mengenalnya itu Tuhan itu yang pakai tak itu terkait dengan Tapi Tuhan. keyakinan Tuhan itu satu. Satu tetap berarti Tuhan ya. itu satu. Jadi intinya memang itu Intinya Tuhan memang satu. Tuhannya Cuma satu. cara menyembahnya berhubungannya yang memang Yang berbeda. berbeda-beda. Tapi intinya Tuhan Ya, itu Tuhannya satu. satu, Dan ya. Tuhan satu itu dipegang terus oleh orang-orang tua Jawa sampai orang tua saya itu masih generasi orang tua saya, bukan hanya orang tua saya, yang lain-lain itu juga mengatakan Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Agama itu cara. Agama itu cara untuk mendekati Tuhan. Baik. Jadi memang mungkin juga konsep ketuhanan yang dulu dari para nabi-nabi terdahulu mungkin juga sudah tersampaikan mungkin gitu ya. Iya, Misalnya memang. kayak di Arab gitu kan ketika Islam masuk seperti keluarganya Abu Bakar As-Siddiq itu kan tetap berkeyakinan Tuhan itu satu, tidak Iya, percaya kepada iya, berhala. iya, Mungkin iya, konsepnya iya. seperti itu kurang lebih gitu ya. Sehingga Ya, ketika kalau lihat, disampaikan Islam dia mudah menerima. beberapa ahli kan percaya bahwa Nabi itu diturunkan di mana-mana. Oke. Rasulullah Betul, yang betul. terbatas Rasulullah ya. Ya. Kalau Nabi kan Nabi kan begitu banyak yang jumlahnya banyak kita itu enggak. di negara-negara lain, bukan monopoli Timur Tengah. Baik. Alhamdulillah. Oke, para pemirsa sekalian, kita untuk segmen pertama ini kita diskusi terkait Segmen kedua dengan sudah. ini sudah masuk. Tadi sudah segmen kedua. Sudah masuk Mau segmen ketiga ini. ketiga ini berarti ya. Oh, iya, baik. Kita akan break sejenak gitu Pak ya, atau langsung Terserah, atau langsung aja mungkin biar. kita lanjutkan dulu nih, kita mendengarkan tembang dan dari Bu Setiawati dan Pak Sarjono yang selingan, luar selingan biasa, apa? selingan tembang-tembang untuk meneduhkan hati-hati kita semua ini insyaallah. Silakan Pak Sarjono, Bu Setiawati. Nanti ya. Ya, oke. Ambati iku Luar biasa nih. Tombo Ati. Nah, ini kalau kita sering dengarnya kan apa yang dinyanyikan oleh Kiai Kanjeng ya, Iya. Cak Nun ataupun oleh Opik. Opik. Nah, ini dinyanyikan oleh Bu Setiawati dan alirangan Pak Sarjono nih. Ini pakainya tadi alatnya namanya siter Pak ya? Iya. Ya siter, selain tadi ada ini namanya kalau ini
Gender. Gender ya. Ini tadi pakai siter namanya, teman-teman semuanya, dan suaranya masya Allah ya. Tombok hati, dan Dan memang itu menunjukkan hati kita gitu ya. Itu kalimat hikmah. Kalimat yang sudah hikmah tua. ya. Jadi kalau kita bahas ini Pak terkait dengan sejarah lagu ini ya, Tombok Hati ini kan memang obat hati itu kan. Kalau kita ini kan sebagai umat itu kan pasti ada penyakit-penyakit hati, sehingga memerlukan adanya hati yang kolbun salim gitu ya. Hati itu biar menjadi teduh, selamat, bukan hati yang sakit kolbun marid misalnya gitu ya. Nah, kira-kira sejarahnya gimana nih Pak terkait dengan Jadi, sejarah? kalau Tombok Hati itu sebetulnya ini tadi kan sudah dalam bentuk syair tembang. Betul. Aslinya itu kalam hikmah. Kalam hikmah. Kalam hikmah dari tokoh sufi Baghdad yang wafat tahun 904 Masehi. 904 Masehi wafat. Jadi hidupnya tahun 800-an. Berarti itu masa-masa ya termasuk Abbasiyahan seperti itu ya. Iya. Itu namanya Ibrahim Al-Qawas. Ibrahim Al-Qawas dari Baghdad. Oh, Nah, iya, itu iya, baik Baghdad. kalam hikmah itu digubah oleh menurut kepercayaan tutur ya, cerita tutur itu digubah oleh Sunan Bonang. Oh, dari proses Sunan Gunung dulu. Awalnya tentu dengan bahasa Arab kalau di sana ya, Baghdad ya. Bahasa Arab. Bahasa Arab, bicara Jawa. Dan memang Sunan Bonang mengajarkan ada hadis segala macam itu dalam bahasa Jawa. Diajarkan dalam bentuk bahasa Jawa. Tasawuf. Ya tentu biar untuk memudahkan proses. Tapi populer, ya. harus jujur, dipopulerkan di masyarakat luas belakangan ini oleh Cak Nun. Iya, Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng. Lebih ya, populer lagi oleh untuk kalangan lebih muda lagi oleh Opik Tombok Hati. Tombok Hati. Ya namanya udah Tombok Hati nih. Iya, menarik. Dan memang menjadi obat bagi kita Itu kan. memang kalam hikmah. Betul. Ya insya Allah kita semuanya kan menuju Allah dengan hati yang selamat misalnya gitu ya. Yauma yanfa'u malu banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Menghadap Allah itu dengan hanya membawa hati yang bersih, yang selamat itu. Nah, ini kalau dilihat prosesnya Pak dari Tombok Hati ini tadi dalam proses dakwahnya tadi, apakah memang ada urutan strategi kelanjutan dari yang dilakukan oleh para sunan tadi, karena proses pendekatannya tadi. Nah, Tombok Hati ini ada di posisi tahapan yang kemana? Yang mana kira-kira? Tombok Hati itu justru agak awal. Oh, di awalnya malahan ya. Tasawuf itu. Oh, proses Bagian tasawufnya. Kan setelah tasawuf kemudian mengajarkan sejarah, mantra-mantra sugestif, tadi. Kemudian baru ayat-ayat. Dan berkembang terus. Kemudian ke seni budaya yang lain, adat istiadat. Jadi terus berkembang. Baik. Tapi tentu juga tidak sempurna karena di dalam sejarah. Tapi ini sejarah ketoprak ya, cerita tutur ya. Itu waktu Sunan Bonang sama Sunan Kalijogo mau memilih cara berdakwah pendekatan budaya, sebenarnya juga ditentang oleh ayahnya dan oleh saudaranya. Oh, termasuk Sunan Giri ya yang. Ya, Sunan Giri dan ayahnya yaitu Sunan Ampel mula-mula menentang karena takut itu nanti menyimpang. Tapi Sunan Bonang, Sunan Kalijogo bertahan, kalau tidak persuasif bagaimana? Gak mungkin jalan. Ya kita sempurnakan pelan-pelan. Pelan-pelan secara bertahap itu tadi ya. Baik. Ini menarik ya, artinya bahwa dakwah tadi selain tadi metode tadi yang sampaikan tadi melalui tasawuf, kemudian ada proses tahapannya tadi gitu ya, yang kemudian akhirnya justru bisa diterima. Kalau kita lihat dulu di Makkah itu nggak terlalu banyak, begitu di Madinah ya itu begitu percepatannya tinggi, luar biasa ya. Ini memang bagian daripada skenario-skenario terbaik dari Allah dan juga para ijtihad dari para ulama-ulama tadi yang memang harus memahami Ma'rifatul Madaniyah kurang begitu ya. Kan Wali Songo itu juga menciptakan, misalkan waktu awal kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama, menciptakan gamelan sekaten. Oh, itu gamelan menciptakan para wali. Dengan para wali dengan irama tertentu. Kemudian gamelan sekaten dari Masjid Demak ini disebar, ditiru, direproduksi untuk Keraton Solo, Keraton Jogja, dan Cirebon. Nah, makna dari sekaten, sekaten itu sahadatain, kalimat sahadat. Dua kalimat sahadat. Jadi ya, itu waktu grebek dari suro, bukan grebek lahir. Oh, baik. Lahir Rasulullah. Lahir Rasulullah Maulid ya. Gamelan dengan irama khusus. Irama itu irama khusus, irama tertentu dibunyikan. Ya, penduduk datang berduyun-duyun, harus masuk
ke kompleks masjid melalui namanya pintu gapuro. Pintu gapuro. Nah, sudah dikasih nama Ghafur. Ghafur, betul-betul Ya. salah satu Asmaul Husna, Bapak, Dan Maha waktu Pengampun. nyebrang itu gapuro itu mulai diajarin ya Oh Ghafur. ya Ghafur, Masya Allah. Luar biasa. Jadi memang proses minta ampun, tobat. kan ini. Lalu sebelumnya lagi Mas, Ya. diajak berwudu, diajari berwudu. Mm-mm. Kemudian setelah itu dibawa mendekat ke gamelan. Gamelan. Di situ diberi hadiah, diberi makan, macam-macam. Daya tariknya. Jadi prosesnya itu luar biasa ya, dan banyak sekali saya kira di antara kita yang tidak memahami apa makna gapuro gitu ya, apa makna sekaten yang ternyata kan memahami ya bahwa gapuro ini adalah pintu untuk menuju Allah itu dengan Ghafur, Allah Maha Pengampun. Kemudian sekaten ada musik secara khusus tadi yang memaknai syahadat, bahwa untuk masuk ke sebuah ini tadi keislaman tadi memerlukan syahadatain, Ya. itu tadi dua kalimat syahadat tadi. Baru prosesnya nanti dikenalkan dengan gamelan dengan berbagai macam ujangan-ujangan Ya, yang ada di betul, baru ceramah-ceramah. dalamnya gitu ya. Masya Allah. Jadi ini kan bentuk proses dakwah yang lembut, yang menyentuh hati. Kalau bahasa ulama itu nahnu nuqatil anas bil hub gitu, Ya, bahwa ya, betul. kita ini mendakwai, menaklukkan seseorang itu dengan cinta gitu ya, kurang lebih begitu pesannya ya, Pak Uya. Saya usul Mas, Ya. kita berikan Betul. kesempatan. Kalau ada pesertanya banyak, Pak, ya. Nah ini Silakan, ada biar- banyak peserta. Saya kira ada banyak peserta kita di banyak tokoh-tokoh juga ya Pak Widya. Iya, Di kelihatannya. sini ya. Dari nama-nama ini. Nama-nama tadi yang sudah sebutkan yang di pertama tadi, sekarang ini ada namanya Ki Ageng Lanang. Ya, Ki Ageng Lanang ini sudah hadir di sini. Kami persilahkan Ki Ageng Lanang untuk menambahkan diskusi pada kesempatan hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang tua kita, Pak Bapak Anak Haji Wiwoho, Pak Haji Bapak Wiwoho, Ya. Pak Is, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Ini tantangan buat generasi kekinian. Bagaimana mensikapi pola pendahulu kita untuk diaplikasikan ke dunia digital sekarang. Saya ingin menambahkan, menguatkan ya, karena saya nulis buku rekonstruksi Sunan Kalijaga dan metode dalam pengenalan akulturasi bahasa Aksara mengenalkan Al-Quran. Sedikit saya sampaikan bahwa begitu hebatnya anugerah yang diberikan Sunan Kalijaga dalam memberikan penyampaiannya, terutama kalau saya ingat itu sesajen. Sesajen itu adanya di perempatan. Sebenarnya Sunan Kalijaga mendidik masyarakat setempat, dibakari namanya hiyo atau menyan, supaya masyarakat tahu dari mana ini baunya menyan. Setelah berduyun-duyun, oh di perempatan, setelah kubur bersama baru diajarkan kenapa kubur merah kubur putih. Nah, ini pelambang mengawali asal usul kita. Nah, saya ingat banget, saya paling senang ya kubur merah kubur putih itu. Kubur merah kubur putih itu lambang bahwa kita ini tadinya nggak ada, diadakan oleh Yang Maha
Torona rodo kosakata Jawa. Bismillahi kita belajar bersama. Bismillahi kita mulai bersama. Mari kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara-saudara, teman-teman, kalau bahasa belajar kita tidak usah pikirkan manusia setelah lahir sebenarnya lahirnya fitrah, tapi setelah perjalanan ini terbelenggu oleh latar belakang, sudut pandang, pengalaman, atau merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling benar, merasa paling kuat, merasa paling alim, merasa paling susah, merasa paling. Nah, sehingga terbelenggu membentuk diri kita nggak fitrah lagi, maka harus di-install ulang. Dalam belajar nggak usah dipikir, nggak usah diingat-ingatin aja. Bantoro, narot, ini loh, aksara, isinya asalnya, seperti ini asalnya, seperti ini. Bagaimana perubahan awal akhir dari awal, bagaimana dari akhir kalimat. Awal langsung latihan bantoro, tobaro, rotoba. Coba bayangkan, sangat gampang. Oh, oke. Nah, ini untuk menguatkan kekinian, maka kita bersama-sama mengenalkan bahwa apapun punya namanya bangsanya manusia ini harus saling. Maka mengenal pertama dasar dasar manusia tadi, ikuti sifat keilahian, sifat-sifat Tuhan. Nggak usah dibicarakan Tuhan. Tuhan itu sudah yang maha tanpa batas. Mau mengenal Gusti Tuhan Allah ya Rahman ya Rahim, silahkan. Tapi sifat Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Yang ini harus kita kenal, yang kita wujudkan, implementasikan dalam dunia kemanusiaan. Bahasa kemanusiaan pengen dihargai, pengen saling mendengarkan, saling membangkitkan semangat, pengen mengasihi, pengen menyayangi. Nah, ini ada lima kan. Nah, mohon izin saya akan terlalu panjang nanti habis waktunya. Jadi itu kata dasar. Nanti harokat begitu, harokat itu terus bergerak. Kalau nggak bergerak namanya mati. Ada muda mudi lama dunia yuk. Ada muda mudi lama yuk. Idi lama malu. Itu pasti bergerak. Kalau kadang-kadang ketawa, kadang-kadang nangis, kadang-kadang biasa. Ada muda mudi di mata ganti kasar itu mati. Jadi itu perhatikan. Perhatikan ada mama. Pasti. Nah ini dipraktekkan dalam acara yang tidak iya. Nah saya belum bisa mempresentasi secara lengkap. Ini mau menyaksikan suatu saat perlu didiskusikan atau dipraktekkan dalam iklan. Jadi ke depan saya memadu. Insya Allah ini sudah hak cipta paten secara metode sudah lama. Saya belum sempat mempresentasikan secara keseluruhan. Terima kasih kesempatan ini yang diberikan untuk mempresentasikan, menambahkan, ternyata begitu luar biasanya, maka perlu rekonstruksi ulang pemikiran Sunan Kalijaga dengan. Alhamdulillah saya bergabung di Suruh Nusantara. Suruh itu adalah dalam. Makanya kalau bumi itu namanya pelan-pelan kapan kan teori kehidupan dari asal usul itu mengenalkannya. Terima kasih. Baik, mohon maaf terlalu panjang ya. Ya, Terima kasih banyak Ki Ageng Lanang, yang Masya Allah ya, beliau ini sangat kreatif. Yasin namanya aslinya, Namanya Yasin. Pak Yasin. Muhammad Yasin. Muhammad Yasin. Jadi menjadi Ki Ageng Lanang yang alhamdulillah tadi banyak melakukan kreativitas ya, inovasi terkait dengan proses dakwah pengajaran Al-Quran dengan menggunakan konsep dalang, yang konsepnya tadi insya Allah sudah beliau miliki, tinggal nanti kapan waktu untuk bisa presentasi lebih mendalam. Baik, saya ucapkan terima kasih dan sekaligus Pak ini mau nembang lagi. oh ya, Ada waktu. Masya Allah kita lanjutkan dulu. Oh, apa, Bu? Ibu Setiawati. Tambati iku lima perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono
luar biasa, nanti kita tayangkan ya di rekamannya ada di YouTube kita, di channel dari Suluk Nusantara ya. Silakan para pemirsa dan masyarakat semua untuk bisa melihat di channel Suluk Nusantara, dan juga bisa subscribe, bisa like, kemudian bisa share ya, agar semua apa yang kita bicarakan termasuk budaya-budaya itu tadi di channel kita ini banyak sekali bisa kita pelajari bersama-sama. Masih ada waktu. Nah, ini masih ada waktu pada para pemirsa. Silakan kalau ada yang ingin mendiskusikan, menanyakan boleh, mendiskusikan boleh. Salah satunya bagaimana terkaitannya kalau dengan zaman sekarang. Kalau budaya dulu itu para wali menggunakan budaya masa itu untuk berdakwah, nah kira-kira tantangannya untuk era-era milenial, era sekarang ini seperti apa dalam inovasinya terkait dengan budaya-budaya kita yang lama tadi, sehingga bisa diterima oleh masyarakat generasi-generasi yang baru misalnya seperti itu. Ini sebuah pancingan saja. Ini tadi ada juga mengatakan Mas Rifat terkait dengan lagu tadi, ada konsep kalau dalam syair Islam itu ada yang namanya dengan ilmu arud dan kawafi begitu ya, yang memang itu seperti tahu sorob kalau dalam bahasa Arab gitu ya, memang sebuah yang mementingkan terkait dengan apa namanya irama-iramanya dan seterusnya seperti itu tadi. Ya, silakan para pemirsa, mungkin dari berbagai macam pihak di sini. Saya baca-baca ini misalnya ada Ustadz Fauzi, nah, misalnya di sini mungkin Anda menyampaikan, ada Mbak Yuyun nih misalnya, dan lain-lain. Kalau ada yang pengen disampaikan, silakan. Dr. Yeni, ya, Mas Senar, ya sebutin aja, Mbak Rifki Faiza, siapa lagi nih? Bu Sirin ya, Bu Sukirmi dan lain-lain. Bu Eli juga demikian. Silakan yang ingin menambah diskusi, ya, ide-ide, inovasi dan lain-lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jauh banget ya kayaknya jembatannya nih, Bu. Saya adalah penulis buku Ani. Oh, insyaallah ini penulis kita ini hari ini ya, Bu Ani. Untuk implementasi di tulisan saya, terutama pembelajaran mengenai dakwah Islam ini biasanya saya buat secara tersirat. Menurut Bapak sebaiknya harusnya bagaimana? Jadi kalau sekarang ini Bu secara tersirat gitu ya dalam menyampaikan pesannya itu tadi ya. Iya. Untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak ya. Gak terlalu berat gitu ya. Betul, betul. Saya harus menyampaikan cara bagaimana perjalanannya penyiaran agama itu gitu ya. Betul, jadi betul. Saya secara tersirat gitu. Metode dalam pendidikan parentingnya ya. Mungkin Pak Wi bisa menyampaikan. Saya kira itu baik ya, karena pola pembelajaran atau memberikan ajaran apapun itu harus melihat audiensnya. Betul. Kalau audiensnya belum siap dengan apa adanya, ya tentu harus dengan kembang-kembang, dengan persuasif, dengan apa ya, muter-muter dulu gitu ya. Ya. Atau tersirat tadi ya. Esensi hakikat ajarannya itu yang disampaikan, tidak perlu menyebut ayatnya dan lain-lain. Seperti tadi di bagian depan tadi pembicara dari audiens Pak Iskandar menembangkan apa tadi, ono tangis. Iya, ono tangis layung-layung. Itu kan apa ya, gubahan dari surat An-Nisa, kan tidak disebut ayat An-Nisa langsung, ya kan? Itu kan muter, ya. Ya. Jadi bisa aja sesuai audiens, bagaimana? Ya. Dan kalau kita lihat, dan kalau kita lihat dalam dunia parenting kan gitu Pak ya, usia pendidikan itu kan kita bagi ya, minimal kalau menurut sahabat Ali bin Abi Thalib itu bagi 3. Usia 0 sampai 7 itu tentang permainan-permainan ya, lebih santai ya, dolan masuk dongeng-dongeng dan segala macam. Usia 7 sampai 15 itu sudah dikenalkan tulisan-tulisan ya, dia sudah mengenal terkait dengan huruf-huruf dan segala macam, jadi diajak membaca dan seterusnya. Usia 15 seterusnya itu dengan cara diskusi. Anak-anak itu sudah dewasa, usianya udah bukan hanya doktrin tapi diskusi terkait dengan materi-materi tadi misalnya seperti itu ya. Saya ingat satu contoh, Mas Irman nyebut parenting tadi ya. Iya, betul. Waktu saya kecil, ya sebelum sekolah, kalau saya mau makan, Bapak Ibu itu mengajarkan saya mengucapkan
sembah nuwun Bapak Ibu. Oh, nggih. Terima kasih Terima kasih, Bapak. ayah ibu sudah diberi makan. Nggak ada nama Tuhan. Nggak ada nama Tapi Tuhan. ketika saya sudah mulai sekolah, Ya. ditambah sembah nuwun Bapak Ibu, sembah nuwun Gusti Allah. Gusti Allah. Ya, prosesnya tadi Proses ya. gitu. Karena nanti ketika masih kecil disebutkan Gusti Allah, dia bingung. Gusti Allah tuh siapa? Gitu. Jelasinnya kita mungkin agak susah juga Pak ya. Betul menarik sekali. Nah itu tadi diskusinya Bu Eli ya terkait dengan pertanyaan terkait dengan konsep Ibu kan sebagai penulis yang kreatif tadi ya terkait dengan itu bisa dimasukkan dalam sesuai dengan waktu-waktunya yang tepat untuk anak-anak kita seperti itu. Baik, silakan yang lain. Sama-sama Bu Eli, makasih. Makasih. Moga yang lain, peserta yang lain. Nak banyak nama itu, pesertanya cukup banyak kok ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pramono. Oh, Pak Pramono. Kalau dari bicara memang saya sudah agak rendah, namun dari sudut pengetahuan mengenai keagamaan maupun mengenai seni itu masih sangat rendah. Dalam persepsi saya itu bagaimana supaya ini bisa menyebar di masyarakat, paling tidak informasi seperti ini harus secara berkontinu tersebar di masyarakat secara terus menerus. Akhirnya mengetahui kalau saya sampai ke situ ini baru tahu ini. Jadi alangkah baiknya kalau seluruh Nusantara secara berkesinambungan menyampaikan hal yang bersifat dakwah melalui kegiatan seni secara terus berkesinambungan dan mungkin melalui sehingga orang-orang yang tertarik atau yang tertarik tapi tidak mengerti seninya seperti itu bisa mengikuti pelan-pelan. Dan ini tidak selalu mengikuti dan menarik sekali dengan cerita yang sampaikan itu juga dan tidak tahu. Nah, saya hanya bisa menyampaikan kiranya kalau bisa harus bisa dalam bentuk ini itu saja. Terima kasih Pak Wiwoho. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pram. Pak Pram. Wah ini Mas Hirman ya, sama teman-teman di Dompet Duafa ini ya, hostnya ini ya. Memang ini kan PR bagi kita Pak ya. Supaya berkelanjutan. Betul, Pak Pram menyarankan Pak Pramono tadi berkelanjutan. Mungkin Bismillah gitu. bukan hanya nanti dari Jawa. Betul. Mungkin Dari Jawa Barat, ya, Sumatera, dan lain-lain Sumatera Barat, Sumatera Timur. Kita mengundang Riau, nanti yang ahli-ahlinya Sulawesi. gitu ya. Ya semuanya bisa mengenal itu Mengenal. tadi. Ini makanya kita cita-citakan cukup lama sebenarnya Pak ya untuk membentuk diskusi ini tadi. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan nanti Namanya juga Suluk Nusantara ya, kan. Suluk Nusantara. Jadi secara nasional nanti bisa kita angkat insya Allah. Jadi akan semakin banyak membuka wacana ya dan pemahaman kepada anak-anak kita generasi. Jangankan anak-anak, orang tua juga banyak yang tidak paham juga. Termasuk seni pertunjukan. Oh iya, seni pertunjukan. Seni pertunjukan yang isi dakwah. Betul. Nah itu masuk di situ ya nanti Pak ya, dari berbagai macam jenis wayang, toprak, kentrung, hadro tadi dan jenis-jenis yang lainnya tadi. Terima kasih Pak Pramono. Silakan bagi yang ingin menambahkan dalam diskusi ini, jangan ragu-ragu. Monggo, kami juga perlu input ya, Pak Irman. Betul. Perlu input, umpan balik, bahan masukan. Silakan peserta yang lain. Sama-sama saling memberi. Sedikit yang saya ketahui. Iya. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kebetulan mengajarkan kepada anak-anak dari tingkat TK, SD sampai SMA. Oh, insyaallah. Ini ustazah ini berarti ya. Masuk untuk mengetahui agama Islam kan Al-Quran ya. Iya. Saya dulu dari Iqra. Kami caranya di situ mungkin kalau Bapak Ibu di sini punya cucu, putra putri, mungkin udah tahu ada lagunya tuh kalau dari tingkat dasar. Abata saja hahon. Iya betul. Sasasyaso dotoze aku paku kalamana wahaya aku bisa membaca huruf-huruf hijaiyah. Itu cara kami mengenalkan dari Ya. Lagu-lagu ya betul. dari
kemudian belajar sorok. Nah, di situ saya bisa ajarkan nanti untuk yang tingkat diniyah dari sorok untuk kelas yang kalau dulu kan orang pasti anak-anak terus susah. Betul. Nah, di sini diajarkan lewat lagu. Lewat lagu. Untuk mengenalkan domir misalnya. Lagunya. Lagunya untuk mengenalkan domir. Domir ya. Uhi dia lelaki, umahi dia lelaki berdua, mungkin mereka lelaki, hadiah wanita, mahima dia wanita berdua, unahina mereka wanita, kakakmu lelaki, umat kamu lelaki berdua, kalian lelaki, kamu wanita, umat kamu wanita berdua, kalian wanita. Baik, luar biasa nih Bu Ustazah ya. Luar biasa. Membuat anak-anak keluar dari ngaji biasanya kalau tingkat dunia. Iya, karena biasanya paling berat di situ ya nafsu sorofnya tadi ya. Sesuai anak-anak era sekarang dan mungkin nggak di Jawa ya, ini ada di Depok di Jawa Barat. Nah begitu contohnya. Baik. Bu Yanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti nih atas informasinya tadi, menarik juga bahwa dalam belajar Al-Quran pun ya kalau kita kecil sudah membiasakan ya dengan mendengarkan nyanyian itu biasanya memang lebih cepat nempel ya kata-kata itu, apalagi digabungkan dengan beberapa termasuk model yang sekarang ini kan tamyiz, ini model yang cukup baru untuk memperkenalkan Al-Quran termasuk sampai masalah nafsu sorofnya, kemudian artinya, maknanya. Jangan jadi digunakan oleh pesantren-pesantren nih Pak sekarang ini menggunakan metode tamyiz tadi. Nah itu tadi mungkin, nah tadi harus sampaikan metode waktunya juga berbeda, usianya rentang beda, ya bobotnya juga berbeda. Semuanya para guru ini ternyata sudah punya inovasi dan metode untuk disesuaikan dengan masa-masa keadaan, perkembangan zamannya. Ya, seperti itu. Lagunya juga bermacam-macam tadi ya. Kita lihat nada-nadanya dan seterusnya itu tadi. Ya, cara berdakwah dengan menggunakan metode psikologi. Ya. Dan apa ya yang persuasif ini harus kita dorong. Nah itu tadi Pak, karena lembut, enak dan saya kira jadi juga mencerdaskan gitu ya. Jadi akhirnya menimbulkan generasi yang juga kreatif, inovatif untuk terus bisa menyampaikan dakwah ini bisa diterima oleh semua sesuai nama Islam. Betul ya, sebagai Islam ya, bahwa kita adalah salam, bahwa kita selamat yang insya Allah akan damai. Islam itu rahmatan lil alamin, jadi akan menjadikan rahmat. Namanya rahmat itu kan memberikan rasa kasih sayang, menimbulkan ketika kita sesama Islam itu menimbulkan memandang satu sama yang lain itu rasanya adem, sejuk ya, karena memang yang kita sampaikan adalah kebaikan-kebaikan dan kita juga akan mendapatkan rahmat itu juga dari Allah Subhanahu wa taala karena kita saling mendoakan, doa bidoa dalam semua keadaan, dalam semua situasi ya, baik dalam susah maupun dalam kondisi mudahnya misalnya seperti itu. Insya Allah begitu ya Pak Wi ya, terkait dengan diskusi pada kesempatan ini. Tapi kalau masih ada yang mau menyampaikan, kami persilahkan ya untuk memperkaya ini terkait dengan metode, terkait dengan inovasi apa yang kita akan kita gunakan dalam dakwah tadi. Baik, masih ada yang nyambung sini. Ini pemerhati tarling. Ini tarling ini berarti dari gitar suling. Itu tarling gitar suling. Indramayu Cirebon. Panturaan. Baik. Silakan. Ini Ustaz Fauzi ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya mana ini wajahnya? Pak Errol. Wah, nggak tahu ini siapa ini. Ustaz Fauzi namanya Pak. Saya Fauzi Pak, insan Dede, Cirebon, pemerhati budaya juga. Coba kalau memang orang Cirebon ngomongnya pakai Cirebonan. Ya, Yusufnya saking Cirebon, Yusufnya menambil Depok. Jangan pakai. Nah, ini ada pengalaman menarik Pak, pernah tinggal di Jogja ya. Jadi sama yang
ngaji orang di Jawa gitu ya. Tapi kamu juga saya jadi belajar dari orang Jawa juga. Jadi waktu itu pernah pengalaman belajar ngaji, lalu kemudian kita belajar Sekarsari Kidung Rahayu, Pak. Itu mini tafsir ya, mini tafsir yang di situ ada 30 ya, di situ ada tutuhnya ya, ada Semarang Dono, ada Gambu, Kinanti, Kudumo, Mambang gitu ya. Jadi menurut saya ternyata kaitan dengan dakwah itu Sarman tidak hanya sebatas syair gitu, tapi ternyata juga ada satu buku yang waktu itu saya cukup menarik buat kami ya, yaitu Sekarsari Kidung Rahayu itu. Sekarsari Kidung Rahayu. Ya. Sekarsari Kidung Rahayu karangan Ahmad Juahir pernah dikomentari oleh Pak A.F. Fahrudin ya, tokoh Muhammadiyah. Itu tafsir juz amma yang menurut saya juga menarik, mungkin nanti untuk suatu ketika kita bisa bedah ya. Jadi juz 30 yang di situ memang disenandungkan dengan bahasa Jawa ya, dengan mocopat. Jadi itu yang menurut saya cara dakwah yang di masa pelosok itu juga masih nyambung. Jadi kita mengajarkan surat An-Nas contoh misalnya, tapi kemudian juga kita juga belajar bagaimana Kinanti misalnya, Kinanti dengan cara melakukan terjemahan surah An-Nas dengan mocopat. Jadi menurut saya dakwah-dakwah yang itu menurut saya juga masih berlaku di daerah-daerah pelosok yang menurut saya bisa kita nikmati, sehingga kemudian sampai isinya kandungannya ke masyarakat tanpa kita juga menafikan atau menghilangkan teks asli naskah Quran itu sendiri. Nah itu maksud saya, selain syair-syair yang tadi disampaikan kayak Temuati misalnya ya, dan misalnya kayak dengan syair wujudnya Sunan Bonang misalnya, yang kita di pondok-pondok juga masih sering dinyanyikan gitu. Tapi juga ada naskah yang menarik tadi, mini tafsir juz amma yang sebenarnya juga bisa disambungkan dengan lagu-lagu Jawa. Mari kita kaji gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wi, mungkin ada tanggapan dari apa yang disampaikan tadi. Ya, bagus saja. Bagus sekali. Ya, bagus. Ya, berbagai metode. Tadi yang disampaikan beliau tadi kan terkait dengan itu salah satu jenis tembang yang disampaikan para wali atau apa tadi Pak? Ya namanya tadi. Kalau Kinanti ya. Iya Kinanti kan ya maksudnya ya. Itu tembang-tembang mocopat. Tembang-tembang mocopat ya, bagian mocopat ya. Mocopat itu kan dari karangan Sunan Kalijogo itu tadi ya, dengan jenisnya banyak sekali ya. Banyak sekali. Saya lupa ya. Bandang Kulo dan segala macam itu. Kinanti itu siapa ya? Mungkin kalau nggak salah apa Sunan Muria atau siapa? Saya agak lupa. Sunan Muria itu yang putra dari Sunan Kalijogo. Ya. Tapi saya ada di catatan Kinanti itu sebentar. Kalau saya lihat ngepek dulu. Kinanti Sunan Muria, Pak. Sunan Muria, Sinom dan Kinanti. Betul. Oh, Sunan Muria, Sinom dan Kinanti tadi ya. Sunan Derajat Pangkur. Sunan Kudus Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Bonang Dorma. Itu banyak. Sunan Giri Asmorodono dan Pucung. Sunan Kalijogo Dandang Kulo. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya. Mungkin bisa minta mohon maaf, mungkin bisa dicontohkan oleh pemerhati tarling tadi yang pendek aja, bisa balik gitu. Gimana tadi pemerhati tarling bisa memberikan contoh tidak? Satu bait boleh. Masih inget nggak kira-kira ini? Kesupen Pak. Oh kesupen Pak. Sampun kesupen. Ya sudah lupa ini. Nanti kita kaji bukunya itu. Iya betul. Suka kan ya. Sekarsari Kidung Rahayu itu kan isinya juz 30, tapi menarik itu Sekarsari Kidung Rahayu ya. Itu karangan siapa ya Sekarsari Kidung Rahayu? Tadi Ahmad Juahir Pak. Oh Ahmad Juahir. Oh. Jadi waktu itu di Jogja, jadi sama Qurannya dia ngajari kidungnya, jadi menarik gitu. Sekarsari Kidung Rahayu. Ya, itu mini tafsir juz amma. Baik. Sekarang sudah diterbitkan, artinya banyak dijual di. Sudah lama kan? Tahun 2003 Sudah agak lama. Baik, terima kasih. Tadi Pak siapa tadi menanyakan tadi yang lupa. Terakhir tadi
Ya nanti Arno ya. Ada satu ini Pak, saya ada Oke. Silakan. pernah melihat tariannya Baik. dan pernah ditampilkan di dalam ulang tahun Kabupaten Magetan. Itu karya Pak Kiai Suryo Haryono Pak Suryo Haryono di Pacalan Magetan. Mungkin nanti bisa ditelusuri Magetan juga Ponorogo. atau ahli waris. Itu terjemah tembang Jawa dari terjemahan Al-Quran juga dengan tembang Jawa. Tengah tendang. Oh, itu yang juz berapa Pak? Semua atau? Oh, saya pernah melihat itu seluruh juz sudah. Seluruh juz? Pernah saya luar biasa. ditunjukkan kitab di meja besar gitu, terus kemudian itu tahun 90-an kami ke rumah beliau, dan beliaunya sudah almarhum sekarang. Mungkin ada ahli warisnya yang menyimpan kitab itu. Wonten ten Magetan niku Pak. Di Pacalan. Pacalan. Bisa Pacalan, Kabupaten. Nggih. Bapak nggih saking Magetan. Bapak saking Magetan. Oh Udah nggih. bosan Magetanan nih. Nggih. Baik nggih. Matur suwun Pak Budi Winarno nggih atas informasinya tadi terkait dengan adanya sebuah kitab buku ya yang menerjemahkan Al-Qur'an tadi ya dengan kidung dengan tembang-tembang yang ada di Magetan di Pacalan ya. Nanti kita akan coba cari informasinya dengan sangat menarik ini untuk bisa kita sosialisasikan, kita manfaatkan untuk berdakwah melalui seni budaya seperti ini. Terima kasih Pak Budi. Oke. Terima kasih. Sama saya sendiri sudah lama di Jakarta Bandung jadi. Oh, sekarang sudah di Jakarta Bandung. Baik. Jadi komunitasnya Pak Nuryanto mungkin. Baik. Nggih, matur suwun. Terima kasih. Nggih. Baik para permisa semuanya, alhamdulillah waktu demi waktu ya, menit demi menit sudah kita lalui bersama pembahasan kita terkait dengan dakwah para wali menggunakan budaya dan juga seni budaya yang ternyata sangat luas sekali yang kalau kita bahas sebenarnya tidak akan habis ini Pak Iwi ya. Harus berseri-seri ya. Ini baru ngomongin Jawa aja masih sedikit yang masih sedikit yang kita bahas. Belum kalau kita ngomongin daerah-daerah lain yang tentu sangat menarik kita bahas. Belum seni-seni lainnya. Ini baru seni tembang kita tadi. Baru tembang. Dan belum wayang, belum cerita wayang. Betul. Budaya apalagi luas sekali kan. Arsitektur dan seterusnya seni itu lukis. tadi. Ya. Makanan ya seperti kita tahu kan Sunan Ampel ahli dalam pertanian dan sebagainya seperti itu ya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan pada segmen-segmen berikutnya, pertemuan-pertemuan berikutnya. Program dari Suluk Nusantara Serambi Budaya Dompet Duafa ini akan membahas bagaimana konsep dakwah, seni, budaya yang dilakukan oleh ulama-ulama, wali-wali dan orang-orang terdahulu ya, yang kita harapkan tentu ini akan terus kita perjuangkan bersama-sama sehingga seni budaya masyarakat ini tidak akan hilang begitu dan akan terus lestari. Dan mungkin sebagai closing statement Pak Owi bisa ada hal yang bisa disampaikan untuk kita semuanya. Saya kira Mas Herman sudah menyimpulkan dengan cukup bagus. Ya intinya beginilah ya, Islam ini harus kita dakwahkan ya sesuai dengan amanah diturunkannya Islam dan kita semua. Kita ini kan sebagai khalifah fil ardnya, utusan Allah untuk apa? Untuk menegakkan rahmatan lil alamin ya. Yang kalau di Jawa diterjemahkan jadi hamemayu hayuning bawana, menjaga kelestarian rahmat bagi semesta alam, dan itu dengan cara yang bijak, yang salamah Islam, damai ya, sesuai dengan namanya itu sendiri. Hamemayu hayuning buwono yang maknanya ya kurang lebih melestarikan apa yang segala keindahan alamnya itu tadi untuk menjadi rahmatan lil alamin tadi seperti itu. Hamemayu hayuning bawono. Hamemayu hayuning bawono, ini ngomongin masih ke saya kira itu yang perlu kita jaga dan teruskan sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Wi sebagai narasumber utama pada kesempatan hari ini. Ditutupnya ya nanti kita tutup dengan Kidung Kawedar atau Kidung Kawedar yang paling ini enak. Bu apa aja bebas. Bu Setiawati dan
Oh, Lilir, monggo. Pak Tembang dolanan. Sarjono ya. Tembang dolanan. Bu Setiawati dan Pak Sarjono kami persilakan dan kami tutup dan sekaligus pamit pada kesempatan hari ini ya. Terima Ya. kasih untuk semuanya yang sudah berkontribusi pada kesempatan hari ini. Pak Wi, tim yang ada di sini, Bu Setio, Pak Sarjono dan yang lain-lain dan seluruh pemirsa, mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semuanya. Wabillahi taufik walhidayah walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tandurewo sumilir tak ijo raya-raya tak sanggup panganten anyar jangan penek no blimbing kuwi lunyo-lunyo penekan kanggo baso tira kumiter pada